Selamat siang teman-teman semua, selamat siang juga Pak Adityo. Kami dari kelompok 5 kembali lagi. Kemarin di slide sebelumnya kami udah jelaskan tentang Amazon, gimana proses bisnisnya, ada apa aja, gimana kalau dia bisa jadi sukses itu, gimana Amazon itu. Nah, sekarang kita akan jelasin tentang Shopee. Nah, sebelum kita masuk penjelasan, masuk materi, pertama kita akan kenalin kelompok 5 ada siapa aja. Pertama, saya sendiri itu Lemuran Caster. Saya Duin Tama. Saya Abdesnya Jaya. Saya Hans Adityo. Saya Evan Denusa. Saya Jerry Colwood. Saya Nicholas Evan. Dan saya Kevin Ali. Oke, jadi kita langsung mulai aja ke materi di slide berikutnya. Pertama, kita bakal jelasin dulu sejarahnya. Tapi sebelum masuk ke sejarah, kita jelasin dulu nih Shopee. Kemarin kan kita sebelum masuk juga dijelasin dulu nih. Apa nih Shopee itu apa sih sebenarnya? Hampir sama kayak Amazon, dia bergerak di bidang e-commerce, terutama fokusnya itu dia mobile. Tapi di website itu juga ada Shopee. Dan Shopee ini memiliki banyak sejarah. Pertama yang kita tahu itu Shopee dipegang oleh grup yang namanya C Group. Bisa dilihat logonya ada di slide ini kan. Dari C Group itu, Shopee itu sebenarnya sebelum ada Shopee, itu C Group ini membuat yang namanya Garena Entertainment. Ini tuh ada di tahun, ditemukan pada tahun 2009. Garena Entertainment kita, ya udah mungkin yang suka main game udah pada tahu lah ya, Garena ini yang ini Point Blank, terus ada juga kalau sekarang kayaknya saya rasa ada LoL, League of Legends gitu, kayak gitu. Itu ditemukan pada 2009 Garena ini. Nah, setelah Garena, C Group ini ngebuat lagi nih perusahaan baru. Dan dia pengen bergerak di bidang e-commerce. Dia bakal take on the challenge di bagian commerce. Nah, ini Shopee ini ditemukan pada tahun 2015. Dan mereka ini fokusnya lebih ke mobile. Dan yang kita tahu ya seperti Amazon, itu untuk transaksi jual beli, mereka bergerak di C2C bisnis model Shopee ini. Nah, Shopee ini seperti biasa, jadi saya sebagai penjual, naruh barang di Shopee, orang tertarik, beli, perantaranya sebagai Shopee. Kalau sebelumnya Amazon, nih Shopee beda ya. Nah, selain Shopee ini juga si grup ini pada tahun 2014 itu ngebuat namanya RP. RP ini teknologi vintage baru, kalau misalnya dibilang digital financial service. Tapi kita nggak bakal ngomongin Garena atau kita ngomongin ke RP pada saat slide penjelasan hari ini tuh bakal kita jelasin lebih dalam mengenai Shopee. Kita akan langsung ke next slide di mana akan dijelaskan bagaimana bisnis model yang digunakan oleh Shopee. Bisnis model pertama yang digunakan Shopee adalah C2C business model atau customer to customer business model. Customer to customer business model itu adalah basically menjual dari satu customer ke customer lain. Dan customer lain ini juga terhitung sebagai kayak shop mereka sendiri. Jadi jika mungkin mereka menjual sebuah barang ataupun yang sudah mungkin tidak terpakai itu kan bisa dijual lagi dan bisa untung ke kita sendiri. Jadi jika saat menjual ini kita kan langsung terkoneksi kepada customer lain yang ingin barang kita. Next. Dan satu lagi ada juga business to consumer business model atau B2C business model. Di sini adalah itu hampir sama seperti Amazon, di mana dia Shopee akan menyetok barang-barangnya dalam warehouse-nya mereka, terus mereka akan menjualnya lagi dalam nama mereka, dan itu akan jual lagi kepada pembeli yang sudah melihat di sini mungkin ada promosi ataupun diskon gitu kan dari Shopee, dan itu akan menggunakan nama mereka. Next. Oke, ini adalah struktur organisasi dari Shopee. Pertama kita ada CEO, adalah bagian yang paling atas dari semua struktur organisasi yang ada di Shopee. Lalu kita punya head engineering, yang di bawah head engineering itu ada user experience, business logic, dan admin server ya. Head engineering ini yang mengurus bagaimana bisnis model tersebut diimplementasikan ke teknologi. Lalu kita punya head supply chain, yang di dalamnya ada kategori manajemen, procurement, shipping dan logistik, warehouse, dan logistik intern. Bagian ini mengatur bagaimana supply chain yang ada pada marketing Shopee, mulai dari transaksi jual beli sampai ke pengiriman barang. Dan berikutnya kita ada head marketing,
Di ad marketing kita punya digital marketing, brand marketing, dan affiliate marketing. Bagian marketing ini ada bagaimana Shopee dapat berkembang dari memperkenalkan brandnya kemana saja ke negara-negara di Asia, dan digital marketing untuk melakukan periklanan di bagian e-commerce. Lalu kita punya head finance and admin yang ada human resource, finance, dan facilities. Nah, bagian ini mengatur keuangan dari Shopee tersebut, lalu bagaimana Shopee tersebut merekrut organisasinya, lalu ada finance yang mengatur keuangannya, dan facilities. Next. Terus kita lanjut ke Shopee Business Model. Di sini ada 4, yaitu Basic Information, Competitor, Key Activities, dan Revenue. Terus yang pertama itu ada funding. Seperti yang dijelaskan tadi, Shopee itu dikembangkan oleh SEA Group, tapi yang sebelumnya namanya itu Garena. Selanjutnya ada marketplace. Nah, Shopee itu yang seperti yang kita tahu, dia itu aplikasi market untuk orang berjualan, jual beli. Terus yang terakhir CEO-nya juga sudah dijelaskan, CEO-nya itu bernama Chris Feng. Terus di sini ada kompetitor, yaitu lawannya Shopee, bisa dibilang. Ada 3, yang pertama itu Carousel, Lazada, dan eBay. Nah, terus di kanan itu ada revenue. Revenue itu keuntungan yang bisa Shopee dapatkan. Itu pertama dari advertising. Seperti yang kita tahu, Shopee itu advertise-nya lumayan besar, seperti adanya Cristiano Ronaldo, dan juga K-pop seperti Stray Kids. Ya. Terus yang kedua ada their own payment system. Itu seperti, kalau misalkan kalian pernah menggunakan Shopee, kalian pasti tahu yang namanya Coin. Ya, mungkin seperti itu. Terus yang terakhir ada key activities, yang terdiri dari 4. Yang pertama itu mobile first, localization, easy to enter, dan promotion and discount. Nah, promotion and discount ini seperti voucher pada umumnya. Kalau Shopee itu setiap minggu itu pasti ada voucher free ongkir atau mungkin voucher untuk mendapatkan koin berupa cashback berupa koin. Nah, terus selanjutnya ini adalah Shopee, bisnis proses dari Shopee. Ya, bisnis proses dari Shopee itu pada umumnya sama seperti e-commerce lainnya. Yang berarti prosesnya itu udah pasti cycle antara penjual dan pembeli. Ya, Shopee menjadi middleman jatuhnya. Pada bisnis proses Shopee, cycle dimulai dari penjual yang melakukan transaksi pembelian. Verifikasi pembayaran akan dilakukan dalam sistem Shopee sendiri. Setelah pembayaran terverifikasi, Shopee akan memberikan push notification melalui email ataupun aplikasi Shopee kepada penjual untuk memberitahu kalau ada pembelian di toko penjual. Nah, penjual akan dilanjutkan dengan mengirimkan barang kepada pembeli. Setelah pesanan diterima oleh pembeli kemudian diberikan beberapa hari setelah penerimaan barang untuk melakukan pengecekan kelengkapan, kondisi, dan kesesuaian barang. Di sini pembeli juga akan diberikan hak untuk mengajukan komplain apabila barang tidak sesuai dengan ekspektasi. Shopee berperan sebagai pihak tengah lah apabila terjadi skenario komplain seperti ini. Hal yang terjadi setelah komplain itu biasanya ada 2, antara pengembalian barang atau penukaran barang, pengembalian dana atau penukaran barang. Itu tergantung dari kesepakatan penjual dan pembeli. Kemudian setelah pembeli terpuaskan dengan pesanan yang dibeli, pembeli akan melakukan konfirmasi ke Shopee untuk meneruskan dana transaksi yang diverifikasi sebelumnya ke pihak penjual. Oke, jadi itu bisnis prosesnya Shopee. Boleh di next. Oke, sekarang Shopee improvement nih. Nah, di Shopee sendiri bisa dilihat pertumbuhannya ini tiap tahunnya ya. Gitu. Terus kemudian juga Shopee sendiri itu udah nggak di Indonesia aja nih adanya,
tapi meluas sampai ke negara Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Philippines gitu kan. Terus juga di sini bisa dilihat datanya yang kita dapat itu ada 80 juta apps download. Jadi penggunanya cukup banyak ya. Kemudian lebih dari 180 juta produk yang aktif di dalam Shopee tersebut. Dan ada 4 juta entrepreneur yang tergabung di dalam Shopee. Nah, kemudian Shopee sendiri juga ada tersedia dalam berbagai bahasa. Contohnya di sini ada bahasa Vietnam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Thailand, dan bahasa Malaysia. Nah, Shopee sendiri juga mempunyai banyak pengikut di Facebook ya, followers di Facebook, di LinkedIn, hingga di Instagram. Nah, untuk top kategori sendiri di Shopee itu yang pertama ada home dan living, beauty, hingga fashion. Bisa dilanjutkan? Di sini terlihat di mappingnya di negara Thailand sendiri gitu. Nah, ini bisa dilihat di sini di negara Thailand itu. Nah, aplikasi Shopee sendiri yang tertinggi ya ranknya dibanding dengan Lazada dan lain-lain. Kemudian di Vietnam juga sama demikian. Di Filipina juga sama, dia mengungguli ya. Hingga di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Bahkan di Indonesia sendiri mengungguli dari Tokopedia, Bukalapak, Blibli, JDID, Lazada. Mantap guys. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh kalau Shopee itu sukses banget. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa alasan mengapa mereka sangat sukses seperti itu. Yang pertama, Shopee mengerti dan mengenali dengan baik demografi sasaran konsumennya. Melihat dari penduduk Asia Tenggara yang jauh lebih berfokus pada smartphone, Shopee menerapkan kebijakan mobile first pada pengembangan situs dan aplikasi mereka, di mana kemudahan, kelengkapan fitur, dan seluruh hal lainnya diutamakan ada di mobile terlebih dahulu, sebelum platform-platform lain seperti komputer dan tablet memiliki fitur-fitur tersebut. Yang kedua, selain dari kebijakan mobile first sebelumnya, Shopee juga mengerti bahwa penduduk Asia Tenggara berasal dari sangat banyak latar belakang, yang membuat mereka memiliki banyak bahasa ibu. Selain itu, mayoritas penduduk Asia Tenggara juga tidak menguasai bahasa internasional seperti Inggris dan Mandarin. Jelas kita mengerti bahwa jika kita tidak mengerti apa isi dari suatu aplikasi atau situs, mayoritas dari kita tidak akan menggunakan aplikasi atau situs tersebut. Oleh karena itu, Shopee menerapkan kebijakan multilingual dalam aplikasi dan situs mereka. Kebijakan tersebut membuat Shopee lebih mudah diakses oleh sebanyak mungkin penduduk Asia Tenggara, karena kini Shopee tersedia dalam bahasa ibu mereka. Terakhir, Shopee memberikan insentif tambahan bagi para penjual untuk berdagang di Shopee dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya yang menjadi saingan Shopee. Shopee tidak mengambil keuntungan dari mayoritas penjualan yang terjadi di Shopee dan juga umumnya menanggung biaya pengiriman barang yang dijual di Shopee. Next. Nah, pertanyaan pertama dari kelompok 4 diberikan oleh Aksa. Shopee memiliki banyak promo. Bagaimana Shopee dapat memberikan promo-promo tersebut? Misalnya gratis ongkir. Nah, dari sini Shopee itu bisa memberikan banyak promo-promo tersebut karena dari awalnya Shopee memang memiliki tujuan untuk memberikan promo tersebut. Jadi Shopee itu emang udah tujuannya bisa salah satu proses bisnis modelnya itu memberikan promo untuk menarik konsumen. Nah, Shopee itu jadi menjalin kerjasama dengan mitra logistik. Jadi untuk mengantar barang. Jadi mereka dapat memberikan promo-promo seperti gratis ongkir. Next. Pertanyaan selanjutnya adalah Shopee tidak mengambil keuntungan dari penjualan, dari
pada itu bagaimana Shopee mendapatkan keuntungan. Jadi seperti yang udah dijelaskan di bisnis model tadi, Shopee itu mendapat keuntungan dari advertisement-nya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Ya, terima kasih.